Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan penjelasan tentang mensyukuri nikmat Allah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, manusia telah dicukupi oleh Allah semua yang dibutuhkannya, baik itu makanan, minuman, atau yang lain. Allah menyuruh hambanya untuk memperhatikan makanannya. Fal yang duril insanu ila ta'ami. Kemudian Allah juga memberikan nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyaknya. Jika makhluknya itu mau menghitungnya, maka makhluk-makhluk itu tidak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada makhluknya, wabil khusus manusia, dan Allah menganjurkan atau meminta atau memerintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Namun banyak di antara hambanya yang tidak mampu atau tidak bisa mensyukurinya. Adapun penjelasan tentang nikmat-nikmat dan anjuran mensyukuri nikmat seperti berikut. Pengertian bersyukur. Menurut Ibnul Qayyim, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian, dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat, dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Bersyukur itu sifat para nabi. Dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Surat Al-Isra ayat 3. Syakiran li'an'umi ijtabahu wahadahu ila syuratim mustaqim. Nabi Ibrahim yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. An-Nahl ayat 121. Di antara cara-cara bersyukur. Nomor 1. Dengan lisan, dengan mengucapkan Alhamdulillah. 2. Dengan hati, dengan meyakini bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mensyukuri nikmat Allah dengan amal perbuatan yang baik atau amal soleh. 4. Mensyukuri nikmat Allah dengan memujinya. 5. Mensyukuri nikmat Allah dengan taat beribadah. 6. Mensyukuri nikmat Allah dengan pola hidup sehat. 7. Mensyukuri nikmat Allah dengan menjaga kebersihan.
8. Mensyukuri nikmat Allah dengan senyuman. 9. Mensyukuri nikmat Allah dengan harta, menyerahkan untuk kebaikan sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya. Ikhwani fiddin rahimahullah, demikian tadi kami mengaturkan cara-cara atau tata cara mensyukuri nikmat Allah, namun tidak bisa seutuhnya. Allah sebetulnya hanya minta kepada hambanya untuk mensyukurinya sesuai dengan aturan-aturannya. Namun, sekali lagi, sebagian besar hambanya itu tidak mampu mensyukuri atau tidak mau. Berikut ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang keutamaan mensyukuri nikmat-nikmat Allah seperti berikut. Di antara keutamaan bersyukur. 1. Bukti hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan mensyukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Surat An-Nahl 114. 2. Rezekinya menjadi berkah. Fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan. Al-Ankabut 17. 3. Merupakan ciri dari tawakal. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. An-Nahl 81. 4. Menjauhkan sikap sombong. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. An-Nahl 7:8. 5. Terhindar dari siksa Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. An-Nisa 147. 6. Mendapat tambahan nikmat. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim 7. 7. Bentuk perlawanan dari tipu daya setan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka
dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Al-A'raf 17. 8. Mendapat keberkahan hidup. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat keberkahan hidup kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Luqman 12. 9. Memberi kebahagiaan hidup. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardo. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Toha 130. 10. Mendapat 30 kebaikan dan dihapus 30 keburukan. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi kutiba lahu biha 30 hasanah wa hutta anhu biha 30 sayyi'ah. Dan barang siapa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dari dalam hatinya, maka akan dituliskan untuknya 30 kebaikan dan dihapuskan darinya 30 kesalahan. Hadis riwayat Ahmad. 11. Melaksanakan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi larangannya. Khoslatani mangkana tabihi kataballahu syakiran sobiron wa malam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sobiron. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bi alaihi kataballahu syakiran sobiron. Wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu minhu lam yaktubhu Allahu syakiran sobiron. Ada dua perkara yang siapa saja memilikinya, Allah akan catat dia sebagai orang yang pandai bersyukur dan penyabar. Dan siapa yang tidak memiliki keduanya, Allah tidak mencatat dia sebagai orang yang pandai bersyukur dan penyabar, yaitu A. Siapa saja yang mengukur agamanya dengan orang yang lebih tinggi derajatnya, kemudian dia mengikutinya dan mengukur dunianya dengan orang yang lebih miskin darinya, lalu dia bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencatat dia sebagai seorang yang pandai bersyukur dan penyabar. B. Dan siapa saja yang mengukur agamanya dengan orang yang lebih rendah derajatnya dan mengukur dunianya dengan orang yang lebih kaya darinya, lantas bersedih
atas dunia yang tidak didapatkannya, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang pandai bersyukur dan penyabar. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwani Fiddin Arsadokumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang keutamaan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Betapa besarnya pahala dari Allah untuk hambanya yang benar-benar mau dan mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah benar-benar selalu berbuat baik kepada hambanya atau makhluknya, dan Allah menyuruhnya kepada makhluk untuk berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Namun demikian, dari sebagian makhluknya diperintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, tidak mau atau tidak mampu mensyukurinya. Berikut ini penjelasan tentang balasan Allah kepada hambanya yang mau bersyukur dan balasan kepada hambanya yang tidak mau bersyukur, seperti berikut. Surat Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim 7. Penjelasan atau tafsir. Musa berkata kepada mereka, ingatlah manakala Rob kalian memberitahu kalian secara pasti, jika kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang telah Dia berikan kepada kalian, niscaya Dia akan menambahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kalian. Akan tetapi jika kalian mengingkari nikmat-nikmatnya atas kalian dan kalian tidak mensyukurinya, maka azab Allah atas siapa yang mengingkari nikmat-nikmatnya dan tidak mensyukurinya benar-benar berat. Mau bersyukur bertambah nikmat, dan bila kufur akan disiksa. Silakan pilih. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita dalam usahanya mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.